Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik SD Negeri 2 Karanganyar. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bapak Guru ingatkan sekali lagi untuk selalu tetap menjaga kesehatan dan kebersihan serta mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita mulai dari pengertian dari perkembangbiakan. Berkembangbiak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Perkembangbiakan adalah proses bertambahnya jumlah individu baru pada makhluk hidup. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenisnya atau keturunannya agar tidak punah. Perkembangbiakan. Kemudian selanjutnya, kalian harus tahu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Berikut ini saya sampaikan cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama adalah secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah tanpa melalui perkawinan atau disebut juga dengan aseksual. Makhluk hidup baru atau keturunan berasal dari bagian tubuh induknya atau hanya melibatkan satu induk. Keturunan ini memiliki sifat biologis yang sama dengan induknya. Kemudian selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan itu makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Itu perbedaan vegetatif alami dan vegetatif. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan secara vegetatif alami, tumbuhan terdiri dari satu, membelah diri. Kemudian yang kedua, dengan spora. Yang ketiga, akar tinggal. Yang keempat, umbi lapis. Kemudian yang kelima, umbi batang. Yang keenam, umbi akar. Yang ketujuh, geragi. Dan yang kedelapan, dengan tunas. Itu adalah 8 cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami. Kemudian selanjutnya yang kita bahas satu, membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah berkembang biak dengan membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah itu terdiri atas satu sel. Ya, misalnya adalah ganggang hijau. Ini adalah contoh gambar dari ganggang hijau yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian selanjutnya tumbuhan yang kedua adalah spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain ada tumbuhan paku, kemudian ada jamur, dan yang ketiga ada ganggang. Spora terbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Spora dapat dilihat dengan menggunakan alat namanya mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Tumbuhan paku. Ya. Tumbuhan paku mempunyai bentuk daun yang indah. Kotak spora atau sporangium pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Jika daun dibalik, maka kita dapat melihat kotak spora di tepi bagian daun. Yang kedua adalah jamur. Ya, jamur tidak mempunyai zat hijau daun, sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Jamur tidak berbunga.
Oleh karena itu, jamur tidak berbuah dan berbiji. Jamur tumbuh di tempat-tempat lembab, misalnya pada tumbuhan dan hewan yang telah mati, serta pada makanan yang telah basi. Jamur berkembang biak dengan spora. Yang ketiga adalah ganggang. Pada golongan ganggang, sporangium terdapat pada tubuh ganggang itu sendiri. Setiap spora dilengkapi bulu cambuk atau bulu ketar yang berguna sebagai alat gerak dalam air. Ya, ini adalah contoh tumbuhan paku. Kemudian ada contoh gambar jamur. Dan yang ketiga ada contoh tumbuhan ganggang. Ini adalah 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Selanjutnya yang ketiga, tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal antara lain ada jahe, kemudian lengkuas, ada temulawak, dan kunyit. Itu adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Ini adalah gambarnya, ya, ada gambar jahe, ada lengkuas, ada temulawak, ada kunyit. Nah, itu adalah 4 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Berikutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, ada bawang bombay, ada bawang putih, dan bunga bakung, serta bunga tulip. Itu adalah contoh 5 tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Bawang merah mempunyai bentuk berlapis-lapis, umbi yang berlapis-lapis, dan di tengahnya tumbuh tunas disebut umbi lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang dan membengkak di dalam tanah. Ini adalah gambarnya. Ada bunga bakung, ada bawang bombay yang besar, ada bunga tulip, bawang putih, dan bawang merah. Itu adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang antara lain ada ubi jalar, ada kentang. Umbi pada ubi jalar dan kentang sesungguhnya adalah batang yang menjulur ke tanah. Ujung batang tersebut mengandung cadangan makanan, terutama zat tepung. Jenis umbi ini disebut dengan umbi batang. Yang sering kita makan itu adalah cadangan makanan yang ada pada tumbuhan. Ini adalah contoh umbi batang dan umbi batang berupa ketela rambat dan kentang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar, umbi akar. Akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Ciri-ciri umbi akar adalah sebagai berikut. Umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak mempunyai kucup dan daun. Umbi tidak mempunyai mata tunas. Contoh tumbuhannya ada bunga dahlia dan wortel. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi yang ketujuh. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada buku-buku batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragi yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Pada bagian bawah geragi muncul akar tersebut. Walaupun tetap berhubungan dengan induknya, tumbuhan baru ini tidak bergantung pada induknya. Contoh tumbuhan bergeragi di atas permukaan tanah. Ya, tadi ada yang di bawah tanah dan ada yang di atas tanah. Ada arbei, ada peganggan, dan semanggi. Contoh tumbuhan bergeragi di bawah permukaan tanah. Ada rumput
teki. Ini adalah contoh gambar tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Ada stroberi, ada arbe, dan peganggan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, kemudian ada cocor bebek, dan tumbuhan bambu. Ini adalah gambar ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Ada cocor bebek, kemudian pisang yang tengah, dan yang terakhir adalah bambu. Selanjutnya adalah B. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan terdiri dari ada mencangkok yang pertama. Contoh tanaman buah-buahan seperti pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk, dan lain-lain. Yang kedua dengan stek. Dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru terlebih dahulu. Macam stek ada dua, yakni stek batang dan stek daun. Stek batang contohnya ada ketela pohon, mawar, dan sirih. Sedangkan stek daun contohnya ada cocor bebek, begonia, dan sri rezeki. Yang ketiga adalah runduk atau merunduk, misalnya ada melati. Kemudian yang keempat, menempel atau okulasi. Okulasi adalah cara pembudidayaan tanaman dengan menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat, misalnya mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Ini adalah contoh menempel atau okulasi. Kemudian yang kelima, tumbuhan berkembang biak secara vegetatif buatan adalah sambung pucuk atau mengenten. Sambung pucuk adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis dan dengan tujuan menghasilkan tanaman baru dengan mutu baik dan akar yang berkembang biak dengan vegetatif buatan. Ini adalah bagian-bagian bunga. Dua, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji dan terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Ya, sekali lagi, penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan. Ini adalah contoh bagian-bagian bunga lengkap. Yang A, bagian-bagian bunga, ada tangkai bunga, ya, bagian bawah. Tangkai bunga bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Ada dasar bunga, bagian ujung tangkai bunga yang agak besar. Kemudian ada kelopak, bagian yang menyelimuti bunga saat masih nguncup. Kemudian ada mahkota, bagian paling indah pada bunga atau hiasan, berguna untuk menarik serangga. Kemudian ada benang sari sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Ada putik, alat kelamin betina pada bunga. Ya, itu adalah bagian-bagian bunga. Kemudian yang B, penyerbukan dan persarian. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel jantan dengan sel betina. Itu perbedaan dari penyerbukan dan cara-cara penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya terdapat 4 cara penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri adalah apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga adalah apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang adalah
apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Yang terakhir, penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke bunga lain sejenis tetapi beda varietas. Beberapa pengertian contoh dari penyerbukan. Perantara penyerbukan. Beberapa perantara yang membantu proses penyerbukan pada tumbuhan antara lain, satu, hewan, khususnya serangga, ya, ada mahkota besar, ciri-cirinya, ada warna mencolok, mengeluarkan bau yang khas, dan menghasilkan nektar atau madu. Itu adalah contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu hewan atau serangga. Yang kedua, perantara angin. Ada serbuk sarinya banyak, kecil, dan ringan. Bentuk kepala sari besar, bentuk tangkai sari panjang, kepala putik berbulu, dan bentuk mahkota kecil atau tidak mempunyai mahkota. Jadi itu adalah perantara penyerbukan, ada hewan, perantara angin, kemudian ada air dan manusia. Kemudian tugasnya kalian adalah membuat rangkuman mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan di buku tugas. Ya, tadi sudah dijelaskan dari depan sampai akhir tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu secara vegetatif dan generatif. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Kemudian tugas yang kedua, mengerjakan soal pilihan ganda dan isian singkat yang ada di website www.gurugerobokan.com. Ini adalah contoh soalnya, nanti bisa dikerjakan atau bisa kalian klik masuk lewat deskripsi yang ada di bawah video ini.